teman-teman semuanya. Semoga segala urusan kita Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Oh ya teman-teman, pasti udah pada denger kan kisah romantis di kalangan remaja yang baru-baru ini loh, yaitu kisahnya Dilan dan Milea. Siapa sih gak kenal mereka berdua? Terkenal karena keromantisan, kesosuitan, dan katanya buat baper. Oh ya, ada lagi kisah yang banyak sekali ditulis oleh para penulis, yaitu kisahnya Pangeran Charles yang menikah dengan seorang putri yang biasa saja, yaitu Putri Diana. Jadi kisah ini banyak ditulis karena katanya mereka sangat jauh sekali atau berbeda kasta seperti itu, makanya berkesan. Tahu gak sih teman-teman? Ternyata dari zaman dulu itu udah ada kisah cinta yang romantis, yang so sweet, dan menurut aku itu buat baper. Yang pasti patut untuk diteladani oleh kita semua. Tahu nggak kisahnya siapa? Ya, dia adalah kisahnya Ali dan Fatimah. Kisah menginspirasi, kisah yang bukan penuh dengan drama. Masya Allah teman-teman, sampai setan pun tidak tahu bahwa Ali dan Fatimah sama-sama saling memendam rasa. Jadi kesuciannya itu benar-benar sangat terjaga. Mereka berdua dari sikap, dari rasa, dari ekspresi itu sangat dijaga sekali. Karena tetap ketika saling mencintai, tapi cinta Allah dan Rasulnya adalah yang utama. Nah, kenal ya teman-teman dengan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra? Yap, Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan teman kecilnya Fatimah Az-Zahra. Sedangkan Fatimah sendiri adalah putri tersayangnya Rasulullah yang akhlaknya, sifatnya hampir mirip dengan Rasulullah. Jadi suatu ketika teman-teman, Rasulullah datang pulang ke rumah dalam keadaan penuh luka, darah, dan kotoran isi perut unta. Fatimah Az-Zahra yang melihat keadaan ayahnya menangis, gerimis matanya, luka hatinya, melihat yang tersayang diperlakukan seperti itu oleh para Quraisy. Fatimah Az-Zahra segera mendatangi Rasulullah. Kemudian sambil menangis, ia bersihkan pelan-pelan luka yang ada di tubuh ayahnya. Ia bersihkan isi perut unta yang ada di badan ayahnya. Ya Allah, teman-teman, bayangkan ketika itu ayah kita pulang dalam keadaan seperti itu, bagaimana perasaan kita? Marah bukan? Sedih bukan? Begitulah yang dirasakan oleh Fatimah Az-Zahra. Setelah mengobati luka ayahnya, membersihkan kotoran yang ada di badan ayahnya, Fatimah Az-Zahra dengan gagahnya, dengan beraninya, ia mendatangi Ka'bah. Dan di Ka'bah itu sedang ada kumpulan para Quraisy yang sedang tertawa terbahak-bahak karena tindakannya yang telah menghina Rasulullah tadi. Kemudian tiba-tiba mereka terdiam dan Fatimah Az-Zahra menghardik mereka. Fatimah Az-Zahra menegur mereka hingga seperti seolah-olah waktu itu terhenti. Mereka terdiam, mereka memperhatikan gadis kecil, anak dari Rasulullah sangat berani menghardik mereka, para Quraisy. Ya, sebegitu cintanya Fatimah Az-Zahra terhadap ayahnya, jadi menimbulkan keberanian yang begitu besar untuk membela Rasulullah. Nah, bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib yang menyaksikan timbul rasa kekaguman yang ia tidak tahu apa ini yang tiba-tiba muncul dari hatinya. Apa yang tiba-tiba muncul dari dalam hatinya, rasa kagum terhadap teman karibnya. Hari berganti hari, kekaguman Ali bin Abi Thalib semakin menjadi terhadap Fatimah Az-Zahra. Kebaikan Fatimah, akhlaknya, budi luhurnya, Masya Allah, itu mengagumkan sekali. Tidak hanya cantik di luar, tidak hanya cantik di paras, Fatimah Az-Zahra sangat cantik sekali hatinya. Hingga kabar mengejutkan tiba. Yap, kabar mengejutkan bagi Ali bin Abi Thalib, yaitu kabar apa teman-teman?
kabar dari salah satu sahabat Rasulullah yang ingin melamar putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, lelaki yang paling akrab dan sangat dekat dengan Rasulullah. Rasulullah pun sangat mencintai beliau, lelaki yang membela Islam dengan harta dan segenap jiwanya, lelaki yang iman dan ketakwaannya mungkin tidak tertandingi. Ya, batin Ali, ini adalah ujianku. Apalah aku dibandingkan beliau? Siapa beliau? Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar? Dengan Abu Bakar ini, banyak sekali para bangsawan yang tersentuh oleh dakwahnya beliau yang akhirnya memeluk agama Islam. Lihatlah berapa banyak budak yang telah dibebaskan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Termasuk salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Lalu bagaimana dengan Ali? Ali pemuda miskin dari keluarga yang miskin. Inilah persaudaraan dan cinta, gumam Ali. Aku mengutamakan Abu Bakar atas diriku. Aku mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintaku. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Ia keberanian atau pengorbanan. Beberapa hari berlalu. Allah menumbuhkan kembali tunas harap di hati Ali bin Abi Thalib. Lamaran Abu Bakar Asy-Siddiq ditolak oleh Fatimah Az-Zahra. Tapi setelah beberapa saat, Ali bin Abi Thalib diuji kembali. Datanglah seorang pemuda yang berani dan gagah perkasa. Pikir Ali, wah, setelah Abu Bakar Asy-Siddiq yang luar biasa kedudukannya di hadapan Rasulullah, dan sekarang datanglah lagi melamar seorang pemuda yang berani, perkasa di mata semua orang Quraisy di sana. Siapa dia? Yap, Umar bin Khattab. Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Beliau adalah Al-Faruq. Beliau pemisah kebatilan dan kebenaran. Setan dan para musuh Allah saja ketika mendengar Umar bin Khattab itu lari kocar-kacir. Mereka lari karena saking takutnya dengan keberanian Umar. Betapa mulia kedudukan Umar bin Khattab di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah seringkali berucap, "Aku bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar." Seperti itu. Umar bin Khattab sangat memberani. Bahkan suatu ketika Umar bin Khattab pernah berteriak, "Wahai Quraisy, hari ini putra Al-Khattab berhijrah. Hari ini Rasulullah berhijrah. Barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda, barang siapa yang anaknya ingin menjadi yatim, barang siapa yang ibunya ingin menangis tiada henti, silakan hadang Umar di balik bukit ini." Nah, seperti itu. Jadi Umar bin Khattab ini membela Rasulullahnya itu luar biasa. Pemberaninya itu luar biasa. Ini yang membuat Ali sadar. Aku bagaimana? Aku menemani Rasulullah hijrah dengan diam-diam. Sementara Umar bin Khattab berani berteriak di atas bukit. Masya Allah. Umar bin Khattab memang benar-benar Al-Faruq ya. Pemisah antara kebatilan dan kebenaran. Lagi-lagi Ali pun berpikir, Fatimah Az-Zahra lebih layak bersama Umar bin Khattab. Ia akan lebih bahagia. Ali ridho. Dan beberapa hari berlalu, Ali bin Abi Thalib kebingungan. Terdengar kabar bahwa lamaran Umar bin Khattab ditolak oleh Fatimah Az-Zahra. Semakin bingunglah Ali. Yang seperti apa yang akan diterima oleh Fatimah Az-Zahra? Abu Bakar ditolak, Umar bin Khattab ditolak. Lalu siapa? Di lain sisi, Ali bin Abi Thalib kembali bersemangat. Timbul kembali harapannya untuk melamar putri Rasulullah. Tapi tidak berlangsung lama. Datang lagi pinangan yang selanjutnya kepada Rasulullah, yaitu yang terkenal sebagai seorang saudagar dan
tidak kira-kira memberikan mahar kepada Fatimah Az-Zahra. Siapa beliau? Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini membawa 100 unta bermata biru dan 10.000 dinar. Kalau misal dirupiahkan ya, itu sekitar 55 miliar. Masya Allah gitu ya. Untuk membayangkannya saja Ali sudah, wah, apa aku bisa gitu, seperti itu. Tapi lagi-lagi Rasulullah dan Fatimah Az-Zahra menolak pinangan Abdurrahman bin Auf. Kemudian datang lagi pinangan yang keempat, yaitu datang dari Utsman bin Affan, yang juga beliau memberikan mahar yang hampir sama dengan Abdurrahman bin Auf. Karena beliau lebih dulu masuk Islam dari Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dengan yakin melamar putrinya Rasulullah. Dan lagi-lagi teman-teman, Rasulullah dan Fatimah Az-Zahra belum bisa menerima lamaran dari Utsman bin Affan. Nah, sekarang kembali ke Ali. Ali bin Abi Thalib berpikir, sibuk dengan pikirannya, kenapa ya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan semua ditolak oleh Fatimah dan Rasulullah. Ada seorang sahabat berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, kenapa tidak engkau saja yang melamar putrinya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra? Mungkin saja Rasulullah menunggu engkau yang melamar putrinya." "Aku," jawab Ali. Ali bin Abi Thalib masih tidak yakin, masih ragu. Aku adalah pemuda miskin. Apa yang diharapkan dariku?" "Wahai Ali, cobalah. Kami mendukungmu. Semoga Allah menolongmu." Seperti itu kata kawan-kawannya. Kemudian Ali bin Abi Thalib akhirnya memberanikan diri untuk meminang putri Rasulullah. Ali bin Abi Thalib terdiam dan sibuk dalam pikirannya. Masa aku harus bilang kepada Rasulullah untuk menunggu 2-3 tahun untuk bisa siap menikahi Fatimah Az-Zahra? Sangat memalukan. Masa Fatimah aku minta untuk menunggu batas waktu 2-3 tahun karena aku hanya memiliki baju besi, 1 unta, dan 1 pedang. Tidak, itu sangat kekanak-kanakan. Aku ini sudah berkepala 2. Kau ini adalah pemuda yang sejati, wahai Ali. Seperti itu gumam dalam hatinya. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib akhirnya berani menghadap Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin meminang putrimu." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ahlan wa sahlan." Yang itu berarti Rasulullah dan Fatimah Az-Zahra menerima Ali bin Abi Thalib. Hore, alhamdulillah, Masya Allah ya, ternyata Fatimah Az-Zahra menunggu Ali bin Abi Thalib. Yap, Ali bin Abi Thalib walaupun ia sadar ia pemuda yang miskin, tapi ia berpikir bahwa ini adalah resiko dari pilihan-pilihannya. Ia akan bertanggung jawab atas cintanya. Ini yang dinamakan bahwa cinta tidak meminta untuk menanti, tapi cinta itu mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Dan Ali bin Abi Thalib mengambil kesempatan itu. Kemudian cinta itu pengorbanan dan keberanian, dan Ali memiliki itu semua. Nah, teman-teman, karena keberanian Ali tadi untuk meminang putri Rasulullah dengan sebuah baju besinya yang ia gadaikan untuk mahar Fatimah Az-Zahra, beliau ini, Ali bin Abi Thalib ini, disebut oleh orang-orang Arab tidak ada pemuda kecuali Ali. Karena beraninya tadi. Karena yang seperti yang kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib dari keluarga yang miskin, ia adalah pemuda yang miskin, dan Fatimah Az-Zahra seorang putri dari pemimpin besar gitu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itulah jodoh, kawan-kawan. Jadi jodoh yang terbaik itu bukan menurut kita, tapi menurut Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi yang belum bertemu dengan jodohnya, sabar, ikhlas dan pasrahkan. Tapi pun harus ikhtiar, harus berusaha menjemput jodoh. Allah lebih tahu jodoh yang terbaik untuk kita, jodoh yang baik dunia dan akhirat buat kita. Jadi tugas kita adalah mempersiapkan diri, memantaskan diri, karena Allah pasti memberikan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Dan ketika Allah memberikannya kepada kita, kita sudah siap untuk menyambutnya. Jadi teman-teman, semoga yang belum bertemu dengan jodohnya, Allah ulurkan dengan lembut ke tangan teman-teman semuanya. Kembali ke kisahnya Ali dan Fatimah. Setelah menikah, dikisahkan bahwa Fatimah berkata kepada Ali di malam pertama mereka, "Wahai suamiku, maafkan aku. Karena sebelum menikah denganmu, aku sudah pernah jatuh cinta kepada seorang pemuda dan ingin menikahinya." Ali bin Abi Thalib pun kaget, tersentak. "Wahai istriku, lalu mengapa engkau mau menikah denganku? Mengapa engkau tidak menikah dengan pemuda itu?" Kemudian Fatimah Zahra menjawab, "Wahai suamiku, karena pemuda itu adalah dirimu." Masya Allah, so sweet banget kan? Jadi kisah cinta romansa Ali dan Fatimah ini menurut aku itu bisa berkata-kata deh. Itu benar-benar melebihi bapernya so sweetnya Melia dan Dilan. Dan juga kisah cinta Ali dan Fatimah ini patut untuk kita teladani karena kesucian cinta mereka, karena terjaganya sikap, rasa, dan ekspresi mereka, padahal mereka sudah sejak lama saling jatuh cinta. Tapi bayangkan, setan aja gak tahu mereka itu saling jatuh cinta. Yap, Rasulullah juga pernah bersabda bahwa aku diperintahkan untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Allah langsung yang memang memerintahkan Rasulullah untuk menikahkan Fatimah dan Ali. Jadilah makanya tadi lamaran-lamaran sebelum Ali itu ditolak oleh Rasulullah dan Fatimah. Seperti itu teman-teman. Gimana? Ngena kan? Bikin baper kan? Nah itu dia. Jadi sabar aja ya, karena ketika kita berjalan tepat pada jalannya, pada alurnya yang Allah berikan kepada kita, kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah, sungguh kita pasti akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, keberkahan yang luar biasa. Karena menikah bukan soal hanya cinta, suka, atau tampan, kaya dan lain sebagainya, tapi lebih dari itu, yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bermula dari keberkahan Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan berkumpul bersama pasangan kita kelak di surganya. Oke teman-teman, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Oke?